Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI Dan. Pagi hari ini luar biasa karena saya langsung ya dari Puri Gedeh, rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak lain tidak bukan pagi hari ini kita juga memanfaatkan teknologi yang ada. Karena kalau kita menyinggung terkait teknologi itu sangat mempermudah segala aktivitas kita, termasuk jual beli. Ini erat kaitannya dengan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, yang memanfaatkan teknologi ini mampu menggerakkan roda perekonomian di saat pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Pagi hari ini saya tidak sendiri karena episode Jadi Orang Kaya. Kita akan mengulik bagaimana kesuksesan dari Provinsi Jawa Tengah dengan program kecintaannya Lapak Ganjar yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya kenalkan satu persatu terlebih dahulu ya pagi hari ini ya. Di ujung sebelah sana pagi ini sudah ada co-founder dari Kaya.id, ada Richard Sambera. Selamat pagi Mas Richard. Selamat pagi Mas Silvi, selamat siang juga sebagian yang sudah siang ya. Iya, karena disiarkan seluruh Indonesia. Betul, ya, waktu Indonesia Barat dan juga Tengah. Ya. Kabar baik pagi hari ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Langsung landing dari Jakarta, pagi-pagi ngobrol langsung bersama Pro 3 RRI. Mas Richard sudah ada di sebelah saya, cantik jelita pagi hari ini. Ada Mbak Nita Kartikasari, founder dari Kaya.id. Selamat pagi Mbak Nita. Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat puasa untuk yang berpuasa. Iya, selamat berpuasa. Pagi hari ini kita ngobrol santai, ngobrol enak, tapi dapat ilmu banyak karena sudah hadir juga tuan rumah di sini yang dinantikan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net. Ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Harus tepokin Yang saya senang saya di HP 2 orang kaya ternyata. Iya. Baik, pagi hari ini ya. Jadi orang kaya, kita akan mengulik kesuksesan dari program UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan Go Digital. Langsung bersama Mas Richard, silakan. Ya, jadi Mas Silvia, ini menarik sekali kita sudah membahas mengenai UMKM Pak Ganjar dengan RRI, membahas mengenai seluk-beluk atau sulitnya bagaimana menjalankan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Dan banyak sekali Pak yang kita dapatkan dari interaksi kita dengan pendengar. Nah sekarang kita sudah tahu nih ada satu program di Jawa Tengah namanya Lapak Ganjar yang sukses. Ya, kita juga mau tahu, mau belajar apa sih yang bisa mungkin diaplikasikan dari kesuksesan Lapak Ganjar, mungkin bisa dipakai di daerah lain. Betul. Atau bahkan seluruh Indonesia Pak. Dari apa kuncinya itu Pak? Iya Mas Richard, sebenarnya ini ilmu the power of kepepet. Bayangin Mas, semua waktu pandemi itu marah. Betul. Ya. Pak kami kok gak boleh jualan gitu. Ya. Musuh utamanya siapa? Satpol PP. Gak enak banget. Maka pada saat itu gimana ya agar mereka tetap bisa jualan, tapi tidak dikejar-kejar Satpol PP. Namanya cari uang, cari makan kok. Betul. Teman saya nyolek saya, Mas Ganjar kan akun IG-nya udah 3 juta, waktu itu 3 juta. Dipakai aja itu. Pakai apa? Pokoknya nanti tiap hari kita buka lapak lah gitu. Caranya gimana? Saya sendiri nggak tahu. Ini anak-anak yang ngerti aja. Udah deh, macam-macam ide. Mereka cerita apa ya judulnya enaknya gitu. Ya udah kalau lapak ya Lapak Ganjar, lapaknya Pak Ganjar dan lah Pak Ganjar. Itu cerita hashtagnya itu. Iya, jadi macam-macam cerita yang muncul Mas Richard. Nah dari situ saya terkejut karena ternyata banyak sekali dari follower dan yang aja informasi itu dia posting produk-produknya. Dari posting-posting awal itu pokoknya semua sembarang kalir masuk, ada jual jamu masuk, ya, baju masuk, makanan paling banyak, udah deh pokoknya itu. Nah dari situlah ini bagian dari survival kita gitu. Itu sebenarnya
awal-awal kita menggunakan medsos atau teknologi informasi itu untuk membantu jualan. Ceritanya gitu. Jadi sebut masa pandemi, gimana cara membantu UMKM ya Pak? Iya. Ya, nah sekarang kita sudah mulai beralih dari pandemi keluar menjadi normal kembali. Transisinya, lapak Ganjar berubah jadi bagaimana Pak? Ya, setelah kemudian ada hasil yang bagus ya. Contohnya ini nih. Ya. Oh, ini Wah, sekarang RRI-nya ada yang bisa dilihat ya. Ada visualnya. Ya. Jadi ini ceritanya ibu-ibu pengrajin tas. Ya. Terus kemudian harganya terlalu mahal pada saat itu karena daya beli turun kan. Awalnya mahal Pak ya? Mahal dong. Ya. Terus kemudian dia kurang ini yang dulu yang real leather gitu, kulit asli diganti yang sintetis. Terus kemudian dia kombinasikan dulu katanya ini kulit juga, dia ganti dengan karung, koni. Ya. Dan terus kemudian desainnya tetap harganya jauh lebih murah dan penjualannya meningkat. Ini contoh sukses ini. Justru lebih laku Pak. Justru lebih laku. Ya. Atau ini menarik ini. Jadi ini ada apa namanya pengrajin keramik. Pengrajin keramik ini dulu katanya ketika dia jual gelas, ya harganya berapa sih? 12.000 atau berapa ya? Nggak laku. Nggak laku tuh Pak. Terus kemudian dia tanya pada customernya, lalu apa yang kamu mau? Ternyata desain-desain spesial. Nah dia desainlah spesial semacam ini, terus kemudian kombinasi tutup kayu dan banyak sekali desain yang macam-macam. Dan dia jual 100.000, 120.000 atau berapa ya? Malah laku. Nah itu. Lebih laku. Karena desain kan? Iya. Terus dia buat, saya datang kan Mbak ke sana, lihat teko, teh, tapi menarik. Karena tempat airnya itu ada dua gini. Dia gepeng gitu, terus tengahnya itu ada apa semacam pengaitnya gitu, sehingga ini tinggal didorong ke kanan keluar, dorong ke kiri keluar. Terus di sini ada dua cangkir kecil, sehingga itu jadi satu tempat itu menarik. Unik sekali itu. Unik. Saya beli, gitu. 1 juta sekian. Saya bilang, kenapa kamu begitu? Pak, dulu saya jualnya murah nggak laku Pak. Terus kemudian laku. Nah ini mereka posting-posting. Terus kemudian ini jam tangan. Ini jamnya unik sekali nih. Menarik, ini jam tangan dari kayu dan ini berkembang cukup bagus ya. Nah dari situ kemudian mereka ngumpul laku. Nah pada saat laku tiba-tiba saya terharu aja. Ada ibu-ibu ngirim masker ke saya. Masker aja biasa dari batik sama lurik. Bagus banget, jahitannya bagus rapi. Sama apa sih kaos tangan untuk itu loh, ngangkat panci kalau masak. Ya, kalau panas gitu. Iya. Apa ya maksudnya orang kirim ini? Dia hanya bilang, terima kasih atas bantuannya. Loh, saya bantu apa? Akhirnya saya cari, karena dia ada alamatnya di Salatiga. Pas saya kunjungan ke Salatiga, saya mendadak mampir. Tiba-tiba dia apa namanya histeris gitu, terus apa nangis, terus dia cerita. Loh kenapa histeris? Saya aja mau lihat saja, Anda kirim ke saya ya, betul ya? Iya Pak. Saya tuh udah frustasi Pak, udah mau pamerannya batal, kain-kain saya udah banyak, ini saya gunting-gunting Pak ini. Nggak tahu mau jadi apa. Nah, tiba-tiba ada lapak Ganjar, saya gunting lah jadi masker, jadi ini pernik-pernik, terus saya jual. Penjualan saya kembali ke 300%. Boom gitu, rebound gitu. Nah dari situlah kemudian saya merasa ini bermanfaat, terus kemudian kita teruskan dan sekarang kita jadwalkan setiap minggu, Sabtu Minggu kita jualan, terus kemudian ya berkembang lah. Banyak orang nawarin saya, lapak Ganjar jadiin marketplace aja Pak. Waduh nanti dulu. Jadi platform aja kali ini. Jadi platform itu, jangan, saya bilang ini untuk bantu rakyat itu. Nah rencananya nih Pak Ganjar, mau diteruskan lagi secara nasional kah atau di Jawa Tengah ini mau ditingkatkan? Sebenarnya setelah ini ada, saya membaca dari data yang masuk ya, kita penting untuk mengetahui karakter. Dia bisnis apa, kondisinya seperti apa, dan ternyata udah nemu. Problem UMKM ada 3, satu product knowledge dia punya produk tapi kadang-kadang nggak bagus. Ini kan bagus-bagus ya. Dia membuat produknya bagus ya, terus kemudian maaf dengan segala hormat yang punya produk ini jangan marah gitu. Ini bahannya dari jagung, jungle jagung apa sih? Bonggol jagung. Terus dipotong-potong. Dia merasa ini bagus. Saya merasa ini nggak bagus. Maaf ya. Maka ini product knowledge.
Nah, produknya itu apakah sudah bagus, berkualitas atau belum, itu produk pertama. Yang kedua, nanti setelah dia bisa membuat bagus, dia punya problem permodalan. Maka kita punya Bank Jateng, punya KUR dan sebagainya. Jawa Tengah penyalur KUR tertinggi se-Indonesia. Jadi ini kita coba dorong ke sana. Yang ketiga adalah pendampingan. Maka penting kadang-kadang kami mengundang partner-partner Mas Richard gini ya, atau ada ini juga Mbak, marketplace yang gede-gede gitu, platform-platform gede gitu, mereka men-training kita untuk melakukan pendampingan, termasuk konsultan. Kita carikan. Jadi tidak di lapak ganjarnya, tapi ini kita kembangkan untuk kita bina, dan alhamdulillah pembinaannya sekarang mulai menarik karena saya minta gayanya jangan birokrat ya, ngopok-ngopok dikit lah gitu. Betul. Gitu ceritanya. Lebih populer lagi. Ya, dan kemudian kita membuat namanya Heterospace. Betul. Ini co-working space sudah ada di 3 tempat, di Semarang, di Solo, dan di Banyumas. Itu ceritanya, pengembangannya. Pengembangannya, ya. Nah, jadi gini ya, Mbak Silvi, tadi ceritanya sudah menarik, ya, kesuksesan lapak ganjar. Nanti kita mungkin setelah jeda ini, kita bisa bedah lagi, kenapa sih lapak ganjar itu bisa sukses. Nah, nanti kita bisa tanya. Nanti kita juga bisa menambahkan ya, mencontoh bagian-bagian mana sebetulnya yang bisa lebih disebarluaskan ke seluruh Indonesia, Mbak Rita ya? Oke. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mau gabung, boleh loh yang mau ngobrol langsung tapi via WhatsApp ya, bersama Pak Ganjar, Mbak Rita, dan juga Mas Richard pagi hari ini di 081 399 399 888. Jadi orang kaya pagi hari ini langsung dari Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali untuk Anda. Nggak kerasa udah jeda. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit hingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional. Live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Jadi orang kaya langsung dari Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya Sylvian Sori masih akan menemani Anda, pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI Net. Sungguh luar biasa, saya masih terharu, masih merinding tadi ya cerita masker batik dan beberapa cerita lainnya yang disampaikan Ganjar langsung. Tapi saya juga pengen tahu nih dari founder kaya.id, Mbak Nita.
brandingnya, lalu tadi ada eksekusi juga dari tim Lapak Ganjar. Bagian mana yang bisa dicontoh mungkin Mbak Nita? Bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia? Bisa banget Mbak, karena kalau menurut saya yang hebat dari Pak Ganjar adalah yang tadi memanfaatkan Pak Ganjar sebagai sosok ya gitu, karena itu kan sosok itu kan seperti influencer ya. Influencer itu kenapa sih, dan Pak Ganjar itu influencer, kenapa penting untuk sebuah brand itu nanti bagian dari branding, dan Lapak Ganjar ini sudah menjadi brand sendiri sebenarnya Pak, karena orang itu begitu melihat, kalau kayak saya ya Pak ya, mau lihat sesuatu yang bagus di Jateng, saya bukanya pasti Lapak Ganjar. Waduh. Karena kredibilitasnya itu langsung naik. Nah itu adalah bagian dari branding tuh Mbak, bagaimana sebuah brand itu bisa menaikkan kredibilitasnya, menaikkan di mata orang-orang itu dengan Pak Ganjar itu menaruh di Lapak Ganjar. Di situ orang tahu bahwa oh ini sudah dikurasi dan pasti bagus gitu. Sehingga tadi yang masuk ke sana pun itu orang udah langsung beli gitu. Bahkan yang tadi ini aja yang dijual 12.000 nggak laku, begitu desainnya dibaguskan, kemudian tadi Pak Ganjar bilang dipaksa untuk berinovasi, dipaksa untuk membuat sesuatu yang berbeda, dipaksa untuk mendengarkan pasar. Ini kan juga termasuk mendengarkan pasar. Ini juga termasuk mendengarkan pasar gitu. Nah itu kan juga salah satu cara bagaimana Pak Ganjar mengajarkan UMKM di Jawa Tengah untuk bisa lebih besar lagi gitu. Dan ini membuktikan juga bahwa dengan adanya brand yang kuat dan dengan adanya inovasi, kemudian juga dorongan dari influencer gitu ya seperti Pak Ganjar, harga itu bukan menjadi suatu masalah gitu. Karena UMKM itu suka merasa bahwa masa sih UMKM dihargain segini Mbak, nanti kemahalan gitu. Buktinya yang ini 12.000 nggak laku, sekarang 120.000 laku kayak kacang goreng gitu. Semua itu tergantung kualitas dan bagaimana kita mendengarkan konsumen. Dan menurut saya Lapak Ganjar itu melakukan lebih dari, tidak hanya melakukan membantu mereka beriklan, yang tadinya di awal mungkin membantu beriklan di Instagramnya Pak Ganjar, tapi ternyata melakukan jauh lebih dari itu gitu. Dan itu yang harus ditiru oleh UMKM seluruh Indonesia gitu. Tadi inovasi, kemudian di endorse oleh influencer yang memang memiliki kredibilitas, mau belajar dan mau mendengarkan konsumen untuk mengupgrade produknya menjadi lebih baik lagi. Ini sebenarnya Pak yang namanya UMKM naik kelas beneran. Gitu kalau menurut saya. Gitu, UMKM yang naik kelas beneran itu adalah yang dijual 120.000, dijual 1 juta, lakunya kayak kacang goreng. Gitu. Tapi pada saat tas misalnya dia tahu konsumennya seperti apa, yang kemudian dia juga mendengarkan konsumen, merubah produknya dengan inovasi sesuai diinginkan konsumen, akhirnya laku keras. Kalau menurut saya itu yang harus dipelajari. Sadar pasar sebetulnya ya. Iya, karena itu yang harus terjadi. Sekarang ini kan UMKM suka, saya bisanya bikin begini Mbak, tapi tidak mendengarkan konsumen gitu. Nah di Lapak Ganjar ini kan dipaksa juga mendengarkan konsumen. Karena pasti kan kalau misalnya ada yang beli terus ada yang komen ya Pak biasanya. Pak Ganjar yang ini kok kurang ini, atau Pak Ganjar gini. Nah itu kan bisa dikasih masukan ke UMKM-nya. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke. Ya tapi begitu UMKM dimasukkan di Lapak Ganjar misalnya, sudah pasti itu ada efeknya. Wow, ordernya banyak. Ya. Gitu. Ada problemnya nggak Pak di sisi UMKM? Ini pertanyaan bagus Mas Richard. Kita latihlah mereka. Waktu kita kurasi kita latih produk muda bagus. Yuk kita latihan packaging. Kita latihan branding, dilatih. Jadi ada beberapa makanan, boleh diambil contoh itu, Mas. Ambilin contoh makanan. Jadi itu dulu ya packagingnya jelek. Packagingnya jelek, jualnya di pasar atau enggak? Bukan kita bicara pasar itu jelek ya. Tapi ketika kemudian jual di pasar makanannya tradisional ya harganya segitu-gitu doang. Tapi ketika kemudian kita bicara kalau packagingmu bagus, kamu bisa jual di supermarket harganya naik kelas tadi kan? Iya. Maka itu akan terjadi. Nah ini contoh yang sini ya. Ini apa ini ya? Oh, seaweed crispy, renyahnya serat alami. Ini kita latih. Ada pendampingnya, terus kemudian setelah mereka lolos gitu ya, mereka kita kasih free 100 ini, 100 package gratis, ya, selebihnya nanti bayar gitu. Ini contoh ceriping pisang. Ceriping pisang kalau kemudian dia jual dengan bungkus yang biasa, Mas Richard, plastik biasa, harganya berapa kayak gini? 5.000 laku? Nggak akan. Tapi ketika kemudian begini, ini dijual ke toko, katakan pasti harganya lebih dari 15.000, bener nggak? Naik kelas kan. Nah ini
kita dilatih, termasuk ya ini kan lumayan Mas ya. Iya, bagus ini sih, Pak. ekrol ya. Iya. Ini Semprong. butter ekrol, belanggu, semprong sebenarnya. Ekrol jadi keren Pak, kayak dari Jepang. Ketika ngomong Jepang ini Mbak Anita jadi bagus. Iya. Kita omongkan, contohlah packagingnya Jepang. Iya. Makanannya mah biasa, packagingnya bagusnya minta ampun, jadi mau dibuang sayang. Iya. Dan itu yang membuat mahal. Ini contoh-contoh ketika kemudian mereka mau berlatih dan kemudian hasilnya bagus. Tapi problemnya, ketika masuk ke dunia digital, ada problem lucu. Siap. Oke ya, mulai sekarang. Sekarang kamu masuk ke sana, begitu sudah on board di sana, mulai ada pembeli. Ya. Nggak bisa dia memanage. Mulai banyak, nggak bisa memanage. Dan ada yang menarik Mbak Anita. Pesannya pakai bahasa Inggris. Wah. Mau jawab takut nggak jadi. Ya. Ada ninggalin nomor WA pakai bahasa Inggris. Karena gemes dia ngelihat barangnya kayaknya bagus, dia telepon, nggak berani ngangkat. Maka saya bilang ini mesti ada yang ngelola. Jadi sadarlah pada fungsi-fungsi pemanajemen. Jadi secara manajerial kamu mesti bagi. Ini bagian produksi, ini bagian marketing, ini bagian pembukuan. Maka fungsi-fungsi itu mesti jalan. Jadi kalau cerita lucunya kebanyakan soalnya. Cerita kendala kebanyakan. Yang berikutnya itu tadi nggak mau Mbak. Ya. Kamu naik kelas nggak? Mau Pak. Paketnya diganti. Males Pak. Nggak udah. Ya. Kamu nanti daftarkan ke aplikasi Blangkon ya, agar kita bisa beli langsung. Wah, syaratnya sulit Pak. Kamu tak ajari ya, biar nggak sulit. Legalitasnya kamu urus, pajaknya kamu siapin ya. Nanti hanya data saja kamu ngisi kok itu. Nggak mau Pak. Yang gini-gini saya tinggal. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan. Begitu mau, kita kasih testimoni. Kamu testimoni dong. Gimana? Oh, ternyata setelah saya jualan, saya kaget. Biasanya order saya 1 juta itu udah banyak. Ini ada yang beli 15 juta, 20 juta gitu. Biasanya pesan makanan Mbak. Iya. Loh, pesannya kok banyak, ternyata ada acara gitu. Dan kalau pakai model e-katalog kan langsung diklik, langsung dibeli. Kita langsung enak. Nah, setelah itu kaget ya. Jadi gimana? Wah, seneng Pak, ikut lagi. Iya. Begitu dapat order gitu ikut lagi. Bahkan ada kendala berikutnya. Begitu ada order banyak nggak siap. Betul. Akhirnya ya kami kapasitasnya segini. Nah, ini kemudian kita bantu mereka untuk kamu sekarang harus punya jejaring. Kalau tidak punya, kamu harus mulai punya subkon. Tapi jaga kualitas hati-hati. Jangan menolak. Jangan menolak. Kalau enggak minta izin. Apakah boleh order ini saya kerjakan ordernya seminggu, 2 minggu. Nah, kalau kamu nggak bisa, kamu tanya ke kami, ke pemerintah, agar kita fasilitasi. Biasanya itu butuh pelatihan cepat sama peralatan. Nah, ini yang cara-cara seperti ya model-model brand-brand yang seperti ini yang coba kita bantu dengan kendala-kendala yang ada tadi. Karena ini kalau sudah begini kan bisa oke orang lihat. Berarti packaging itu sangat menentukan ya Pak ya? Sangat. Tampilannya nanti gimana? Ya, semua tongkrongannya mesti dilihat dulu. Pandangan pertama ya Pak? Iya. Lu kan kalau nanti lebaran ya, kan banyak terjadi penipuan. Iya, betul. Ya enggak? Bungkusnya roti, isinya rengginang. Penipuan. Iya. Karena sekarang ya kita bikin ya apa sebenarnya, dan sekarang orang kan mulai pikirannya macam-macam, tidak harus brand itu. Nah, kemudian akan Oke. Dan ini juga membuka peluang nanti mungkin pasar internasional kali bisa Pak ya, dengan packaging yang bagus, informasi yang memadai di packagingnya itu sendiri. Ya, kemarin sih saya teleponan sama dubes kita di Singapura, Pak Mas Tommy, cerita-cerita. Kemudian saya cerita soal rame-rame U20 gitu. Peluang bermain. Tapi Mas Tommy cerita, Mas Ganjar, itu yang UMKM kita jalan lagi loh. Jadi pernah kita jualan di Santeh. Jadi barangnya dibawa ke sana, beberapa sampel, terus kita nge-zoom, ya, semua produk yang sudah kita kurasi kita masukkan. Jadi kita pamernya di sana. Kedua, kita udah jualan ke Osaka, udah repeat order. Jadi kita kumpulin yang beberapa makanan tuh, Mas Riza,
kita kirim sampelnya ke sana, terus kita minta video. Jadi teman-teman warga Jepang ini yang ngicipi. Oh, enak gitu. Nah, setelah itu dia pilih. Ini oke, ini maaf, enggak, ini oke. Nah, ya oke, langsung kita kirim. Bro, kirim bro. Ini kamu kirim ke sana. Ini oke, lidah mereka oke. Nah, yang ini untuk pasar Indonesia yang di sana. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita kirim, sudah repeat order dan sekarang kita pacu terus. Ini contoh yang ekspor. Oke. Mas Richard, Pak Gup dan juga Pak Nita, ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Sudah ada. Oh, sudah ada. Saya bacakan ini dari. Ini mau komplain atau mau beli? Semoga dua-duanya ya Pak Gup. Dari Kudus, Pak Hashim. Pak Gup, lapak Ganjar tukang jahit dong. Dulu kalau mau lebaran pada bikin baju, sekarang kalau lebaran beli baju jadi. Oke. Langsung stafku catat. Besok kan hari Sabtu Minggu. Tukang jahit. Ya. Tukang jahit, Mbak, kita jangan salah loh. Tukang cukur rambut. Sudah, betul. Cuci sepatu. Iya Pak. Cuci sepatu. Ya. Terus kemudian pernah juga yang agak jarang-jarang itu cuci sepatu, tukang cukur, ini tukang jahit. Rasanya pernah deh. Tukang jahit itu. Yang lucu-lucu begitu itu pernah kita tampilin. Kita pernah jualan khusus kusen. Kusen pintu. Kusen pintu ya. Kusen pintu jendela. Dan akhirnya apa? Semua gambarnya jelek. Karena apa? Bayangin kusennya itu lagi dibuat di workshopnya yang penuh dengan peralatan gitu, terus dipoto gitu aja. Nah, kamu fotonya aja udah nggak menarik. Ini gudang, ini punya tetangga dipoto atau apa? Jadi kita ajari gitu. Boleh tukang jahit ya. Ada lagi Catat dari Mas, tukang jahit ya. Dari Malang, Pak Suranto. Apresiasi untuk UKM di Jawa Tengah. Salut untuk kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo katanya. Nah, udah Malang ya. Usah, ya. Dari Bu Yanti di Yogyakarta. Keren lapak Pak Ganjar. Orientasinya apa saja ya Pak katanya gitu. Macam-macam ya Pak ya. Macam-macam. Kita sih orangnya tidak suka macam-macam, tapi orientasinya macam-macam. Mendingan gitu Pak. Ya. Jadi sebenarnya orientasinya pingin membantu UMKM naik kelas. Dia jualan laku. Dan jangan salah loh, UMKM itu menciptakan entrepreneur baru, benar nggak? Ya. Betul. Jadi ketika kemudian orang bicara bisnis gede-gede, ini sebenarnya kita lebih banyak menciptakan entrepreneur baru. Gitu. Karena sebenarnya UMKM itu tolak punggung ekonomi Indonesia ya Pak ya? Oh iya, sebenarnya kan maaf ya, saya ini orang pemerintah. Kadang-kadang kita juga gaya-gayaan aja gitu. Wah, nanti kita siapkan yang gede, terus kemudian jadi lokomotif, ini akan narik. Enggak. Kemarin itu begitu terjadi pandemi, semua mencoba survive. Nah, para survivornya ini ternyata UMKM. Maka kalau kemudian kita tidak bantu ya nggak bisa. Contoh nih ya, beberapa BUMN besar ada masalah disuntik, enggak? Ada triliunan. Bisa nggak kita nyuntik UMKM ini? Betul Pak. Nah, kenapa tadi saya cerita? Pak, KUR ini bagus, kenapa nggak dimanfaatkan? Maka saya perintahkan semua, kerja, cari. Akhirnya kita penyalur terbesar. Belum selesai, belum. Masih ada kurang lagi. Kami kerjakan Basnas. Jadi zakat infak sedekah ini kita kumpulkan, ada yang untuk bantuan konsumtif, ada yang untuk produktif, termasuk UMKM. Dulu kita membuat Z-Chicken, zakat chicken. Itu dibantu gerobak, dibantu pelatihan bagaimana menggoreng ayam. Pak, hati-hati loh Pak, ini semua UMKM seluruh Indonesia pindah sini. Enggak, saya itu senang banget Danita. Kalau ada anak kreatif itu senengnya minta ampun saya. Butuh apa lagi? Apalagi, maaf ya, dia kecil, dia penyandang disabilitas, kita dorong. Dia mantan PMI, pekerja migran. Wah, kemarin saya lihat, ini bagus itu. Maka ketika akhir-akhir tahun kita bisa menjadi off-taker, jadilah kita off-taker. Maka sekarang Mas Richard, kalau ada tamu asing gitu ya, biasanya orang suka kasih plakat. Jangan plakat deh. Nah, sekarang saya beli produknya dia nih. Saya beli produknya dia, kita kasihin, dan pasti tamu dubes, tamu asing atau siapapun yang datang ke sini kalau saya kasih ini, wow. Produk UMKM, packagingnya bagus. Terus kemudian dia grafir bagus, kayak gini mah oke banget ini. Dari grafir bagus gitu ya, bisa dikasih nama ya.
terus bentuknya juga bagus, nanti kalau dikasih ke mereka ya nggak malu-maluin lah gitu. Nah tapi tadi kan Mbak Anita ya Pak Ganjar tadi mengatakan pemiliknya, ownernya itu penting. Iya. Fenomena apa tuh Mbak Anita dari pengalaman mengelola UMKM? Iya, memang banyak Pak Ganjar yang seperti itu. Yang udahlah Mbak, saya begini aja udah enak kok gitu. Yang penting buat saya besok bisa makan. Itu banyak tuh Pak UMKM yang seperti itu. Sayang, padahal sebenarnya produknya bisa bagus, kalau diinovasi bisa bagus dan sebagainya. Saya sih suka bercandanya gini Pak Ganjar, kalau sama UMKM yang masih muda tapi agak males gitu ya Pak, kan banyak. Kalian tahu nggak bedanya kalian sama anak startup? Mulainya sama, mungkin modalnya sama, tapi anak startup itu sudah tahu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya mau perusahaan saya itu berapa juta dolar. Valuasinya, misalnya valuasinya, ya. Atau saya maunya nanti misalnya kalau saya bikin sesuatu bisa segede apa. Nah sebenarnya UMKM itu menurut saya harus mulai berpikir seperti itu Pak, karena kan entrepreneur ya Pak ya. Iya betul. Jadi kayak yang tadi, kalau sekarang itu saya jualannya bisa 1 juta, bulan depan saya harus bisa 10 juta, harusnya gitu kan Pak. Besoknya lagi harus 100 juta. Nah supaya seperti itu gimana nih? Oh iya, misalnya masuk ke Pak Ganjar, dibenerin packagingnya supaya bisa masuk ke supermarket, kemudian pembukuannya dibagusin, kemudian cari raw materials yang bisa lebih bagus lagi, lebih banyak lagi dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ya memang begitu sih, tapi mudah-mudahan jadi terinspirasi melihat ini semua gitu. Ini 12.000 dijual 120.000, masa pada nggak mau? Cuma karena inovasi gitu. Inovasinya padahal nggak sulit loh. Nggak sulit Pak. Tambah packaging. Iya. Packaging kan ada harganya kan, jadi naik. Itu juga lebih menarik lagi. Lebih menarik. Jadi secara holistik dia tapi. Satu contoh ya. Ini pasti tahu dong hewan apa? Kanguru. Ya, Kanguru ini. Ya. Kanguru. Tahu kan? Tahu dong kulitnya ini desain mana? Australia bukan? Iya. Anu, apa namanya? Covernya ini. Covernya ya. Kainnya ini loh. Ini Australia bukan? Batik. Bukan. Batik Pak, batik Jawa Tengah. Ini batik dari Indonesia, jadinya kanguru, dan ini dari Australian Embassy Jakarta. Jadi Australian Embassy kemudian ingin membuat souvenir dari Indonesia. Kangurunya pakai batik. Pakai batik. Ini pasti UKM dong. Gitu. Ini contoh aja, di mana waktu dubesnya datang kemari, dia ngasihin ke saya ini dan dia cerita. Saya beli khusus dari UMKM, saya pakai motifnya batik gitu. Ini contoh aja yang orang asing pun sebenarnya juga Suka ya Pak. Bisa menggunakan produk-produk UMKM. Oke, baik. Seru sekali ya ternyata pagi Sangat hari seru ini, siang hari ini bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mau WhatsApp masih saya terima di 081 399 399 888 episode Jadi Orang Kaya. Kali ini masih akan terus menemani Anda. Dinamika pasar di Pro 3. Sebenarnya kenapa? Penyebab kelangkaan ini apa awalnya Pak? Jadi yang pertama saya mau koreksi dulu Mbak. Ini bukan minyak subsidi. Dialog khusus yang membahas permasalahan pasar yang kerap muncul di tengah masyarakat. Jadi harga barang itu naik bukan berarti uangnya nggak ada. Bisa jadi kelas menengah dan kelas atas uangnya ada, tapi dia menahan untuk membeli barang. Menjawab keresahan antara pedagang dan pembeli. Disampaikan oleh kawan-kawan di pasar dan kami juga sempat melihat ngecek langsung di beberapa pasar, memang betul itu memang jumlah di pasar itu sangat sedikit. Fenomena menjamurnya pasar secara online menjadi bagian dari pembahasan dalam dialog Dinamika Pasar di Pro 3. Kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 10.10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Informasi dari Sekretariat Presiden, Biro Pers, Media dan Informasi. Budidaya udang berbasis kawasan dengan produktivitas tinggi diharapkan bisa direplikasi di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu lokasi budidaya udang berbasis kawasan ini diresmikan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023. Pengelolaan budidaya udang yang modern ini menurut Presiden perlu menjadi contoh daerah lain. Model budidaya udang varane yang membutuhkan kebersihan air dan manajemen detail perlu diterapkan di daerah-daerah lain. Presiden berharap budidaya semacam ini diharapkan bisa direplikasi di banyak wilayah. Di tambak udang yang berbasis kawasan ini telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektar yang akan menghasilkan udang 1 hektarnya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton, dan kawasan budidaya udang ini
menghabiskan anggaran 175 miliar rupiah. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain. Pembangunan percontohan budidaya udang berbasis kawasan menjadi salah satu jurus Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi hingga 2 juta ton udang pada 2024. Saat ini, produksi udang baru 850.000 hingga 900.000 ton per tahun. Pada 2022 ini saja, produksi udang nasional ditargetkan 1,2 juta ton. Dengan peningkatan produksi ini diharapkan nilai ekspor udang bisa mencapai 4,2 miliar dolar AS atau naik 250% hingga tahun 2024. Selain membangun percontohan budidaya udang berbasis kawasan, dilakukan juga revitalisasi tambak udang tradisional. Sebelumnya Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairul Rahayu, pertengahan Januari lalu menyebutkan, luas tambak udang tradisional saat ini 247.803 hektar atau 82,4% dari total luas tambak 300.501 hektar. Revitalisasi tambak udang tradisional ditargetkan seluas 45.000 hektar dengan lokasi di Sumatera Utara 10.000 hektar, Nusa Tenggara 2.000 hektar, Sulawesi 22.500 hektar, dan Kalimantan 10.500 hektar. Tentu, Indonesia bisa bangkit bersama. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI Net. Selamat pagi dan juga selamat siang untuk semuanya. Tadi sudah ada lapak ganjar, ada juga belangkon. Nah biasanya nih kalau lebaran, Jawa Tengah ini juga terkenal ada hampers UMKM. Betul Pak Ganjar? Ya. Gimana ceritanya Pak hampers UMKM ini Pak? Itu ceritanya juga memaksa. Ngomongnya juga agak terpaksa loh. Kan gini Mbak, urut-urutannya tadi. Jualan di pinggir jalan, berkelahi dengan Satpol PP. Kita naikin ke digital, nggak laku karena jelek tampilannya. Maka kita latih fotografi, agar kemudian barangmu itu yang ditampilkan menarik. Kita latih packaging, kita latih pembukuan. Udah nih Mbak semua, tetap nggak laku. Ya kan Pak, semuanya begini ya, doalah gitu. Makanya kalau duitnya banyak, zakat saya bilang gitu. Nah setelah itu Mbak, hasilnya bagus-bagus dan banyak-banyak. Pada saat itu kita mesti menjadi off-taker kalau begitu. Gimana caranya? Ya ini sifatnya sunnah saja, ini sifatnya itu ya ekstrakurikuler lah, kegiatan dari PNS. Kita kan sering kirim parcel ya, hampers gitu. Gimana caranya? Agar isinya itu bukan barang-barang yang branded. Kita kasih yang UMKM. Gitu, langsung setuju. Yang setuju pertama tuh nggak siapa? Kepala Dinas Koperasi UMKM. Lalu kita hitung, kita tes kira-kira kalian ini kalau beliin hampers itu berapa jumlahnya? Kita tanya ke market ini. Oh ternyata ini, apa produk di dalamnya? Ada yang baju, sarung model gitu kan, ada yang keramik, ada yang makanan, yang terpaling banyak kan makanan. Langsung saya ngomong, udah kita bikin yuk, bareng-bareng yuk. Teman-teman kepala dinas beli ya, dan kamu tidak boleh kasihkan ke pejabat karena itu jadi gratifikasi. Kamu kasihkan sama anak buah, kasihkan sama penjaga-penjaga tetangga, penjaga masjid, gereja, vihara, terserah lah, pokoknya boleh kasihin ke orang. Saya sampaikan begitu, terinspirasi. Terus kepala dinas koperasi saya ini, Bu Emma ini agak cerewet orangnya, IG-nya oke gitu kan, dan dia punya list. Pak Gub ini sudah begini loh Pak Gub, ini yang bagus begini, kumpulkan, kurasi semuanya, dites, seleksi, masuklah kemudian data-data, panjang sekali, langsung kita kelompokkan. Order ini, terus kita punya paket, harga 100.000 sampai 500.000 gitu. Nah, saya mulai punya data, siapa ya? Oh iya, para kiai, nyai gitu, yang seringkali komunikasi dengan kami. Oh, itu penjaga-penjaga palang pintu kereta api, itu kan. Terus kemudian yang standby di terminal-terminal, kan ini mudik kan. Betul. Nah kita cari yuk. Nah setelah itu kita mulai dari kita Mbak, provinsi. Nah sekarang kita dorong ke kabupaten. Maksud saya biar semua beli. Nah kita bisa menjadi off-taker. Gitu ceritanya.
Yang mau daftar gimana Pak? Kenapa? Mau daftar ke sini? Boleh. Pasti banyak yang mau nanya. Iya. Jadi kalau saya mau daftar gitu. Iya. Boleh sebenarnya sih kalau saya sampaikan ya ke kawan-kawan, Pak kalau dari luar gimana ya? Karena ini mau membantu Jawa Tengah, prioritasnya Jawa Tengah. Tapi karena sudah beberapa kali menurut saya penting juga sih mengakomodasi ya untuk menginspirasi ya tentu saja. Umpama masukkan dari mereka 20%-nya gitu dari luar Jawa umpama yang bagus gitu kira-kira. Siapa yang bisa ngepool gitu kan? Karena sebenarnya barang-barang sajikan di ruang tamu saya ini hasil dari karya-karya UMKM yang kayak begini tadi di Australia. Ini aja barang bagus kayak gini banyak orang tidak tahu dibuat dari apa. Kira-kira dari apa? Nggak tahu kan? Kawat. Ini kawat ya. Ini bekas minuman kaleng, nggak usah saya sebut ya. Tahu kan, yang warnanya gini lah, gitu tahu kan, tebak-tebakan. Nanti kalau sudah off, kita boleh nyebut. Nah, ini ternyata pengrajin. Coba, otaknya dia tuh keren gitu, imajinasinya bagus. Dan ini jelas nggak mungkin harganya 50.000. Nggak mungkin. Ya nggak sih? Dan ini pasti ratusan ribu. Bahkan ketika seharusnya dia menjual sampai harga juta pun sebenarnya ini akan laku. Tuh. Nah, suatu ketika saya datang ke sekitar Borobudur sana, ini nggak laku lama sekali, terus saya borong. Beberapa itu ada sepedaan gitu, sepeda kecil gitu, replika. Nah ini dari kaleng bekas, dia gunting, dia buat seperti ini dengan kompo seperti ini, jadi bagus banget hasilnya. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Bayangin, ini kalengnya gratis nih. Iya. Dia hanya butuh ngumpul. Ini. Dan ini bagus Pak buat sampah juga kan Pak, recycle. Oh iya, recycle ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan seperti itu. Gitu Mbak. Dan jadi makanya ternyata usaha atau keberhasilan UMKM ini memang selain tadi kendala-kendala keuangan, kendala produksi, balik kembali kepada si pengrajinnya sendiri, si pengusahanya itu sendiri. Iya. Mau atau tidaknya mereka maju. Nah, memerlukannya mentalnya seperti apa sih? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau kita dorong, kita ngomong, kamu maju dong. Kalau mau jadi pengusaha jangan gitu, itu diomelin kan ya. Itu kira-kira kayak emak-emak ngajari anaknya ya. Kenapa emak-emak ya? Bapaknya nggak pernah ngajari kelihatan. Jadi kamu sih begitu. Jadi ada YouTube kecil itu loh. Mak, aku mau ke Korea. Ya besok. Oh, ternyata anak seneng ya. Mah kamu apa ke Korea? Jadi kan, nah kita kan nggak bisa. Apa kamu? Kamu UMKM kok bego amat sih diajarin kan nggak bisa. Nah, ada satu yang membuat mereka itu terinspirasi untuk mau melakukan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi berbagi cerita nasib itu. Nasib lu gimana? Curhat. Jadi forum curhatnya dikasih. Terus dimasukkan satu yang sukses. Oke. Nah, untuk apa? Niru. Jadi proses identifikasi itu penting. Niru dia. Jadi kolaborasi, terus kita undang pelatih yang profesional. Jadi orangnya mau profesional, terus kemudian ada contoh suksesnya. Nah, kalau contoh suksesnya itu mereka bisa jadi satu forum dan dia diskusi, masalahmu apa bro? Duit, aku ada order nggak punya, oh perbankan masuk, Basnas masuk, bantuan masuk. Problemmu apa? Produkku itu ternyata nggak lakukan packagingnya bro, ahli packaging, branding masuk. Aku tuh bisa loh, tapi nggak bisa jualan. Bahwa kamu ke digital, aku itu gaptek. Sehingga kita punya di Heterospace kita itu tempat melatih itu. Bagaimana kamu mengatur storage, bagaimana kamu mengatur foto, ada barangnya. Dan kami bekerja sama, dibantu sama marketplace besar-besar gitu. Mereka datang ke sini, membantu saya. Itu problem ya yang mereka hadapi sehingga tidak bisa kita marahi sih. Kita kasih contoh. Dan nanti akan ada seleksi alam. Yang mereka ikernya bagus dan yang tidak, dan itu tidak ada korelasinya dengan pendidikan. Tidak ada. Jadi yang mentalnya itu, mental itu dikasih. Justru biasanya yang
hidupnya kayak saya susah dulu gitu, pengen sukses kan, pengen kaya gitu ya. Kalau orang bisnis gitu, jadi dia akan melakukan itu. Yang penting jangan korupsi lah, jualan aja gitu kan. Jadi kuncinya kita pantang menyerah. Pantang menyerah. Masalah pasti ada. Betul. Dari tadi kan kita berbicara mengenai jatuh bangunnya usaha, apalagi mikro atau kecil. Jadi harus tetap berusaha, harus tetap belajar dan pantang menyerah. Iya, dan kredit ultramikro itu dirilis di sini, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Dan waktu itu karena Pak Ganjar, karena soal kurnya oke, soal UMKM-nya Pak Ganjar serius gitu, ya ini, saya bukan serius lagi, saya ini kurang ini, saya bilang gitu. Kamu bantu apa enggak gitu? Kalau sama yang pimpinan atas, Mbak, kita ngomongnya gitu. Kalau sama yang bawah, mau kaya enggak gitu. Mau berhasil enggak? Kalau cuman gitu-gitu, kamu gagal, ini loh cerita berhasil. Saya mau tanyain dia, perjuangan seperti apa? Itu. Jadi ada contoh yang bisa dilakukan. Seeing is believing. Nggak bisa, nggak. Ngimajinasi nanti dulu. Mas Richard, Mbak Dita, karena memang keterbatasan waktu. Waduh. Ternyata memang perbincangannya harus kita sampai pasar kali ya, Mas Dita ya. Tapi saya ke Mbak Dita dulu nih, sebelum nanti closing statement dari Pak Gub. Ala Jawa Tengah, pengembangan UMKM, pendorongannya, digitalisasinya, gimana Mbak Dita? Setelah perbincangan ini. Banyak belajar sih Pak, terima kasih banyak hari ini. Saya banyak belajar sekali bagaimana menginspirasi UMKM. Karena menurut saya memang benar kata Pak Ganjar itu. UMKM itu jadi marahin, diinspirasi. Harus diinspirasi. Dan itu satu. Yang kedua juga kolaborasi ya Pak. Tadi Bapak bicara dengan kolaborasi gitu. Kita harus saling mensupport satu sama lain. Tadi bahkan dari e-commerce yang besar, kemudian dari branding juga yang jago branding, atau dari yang sudah sukses untuk bisa cerita gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian dari individu UMKM-nya itu mau untuk bisa menjadi besar gitu. Karena potensi UMKM untuk menjadi, kan kita baru mikro, biar bisa naik ke small, kecil, habis itu bisa naik ke medium, ke tengah gitu kan ya. Harusnya kan seperti itu. Jadi itu yang harus bisa dilakukan oleh UMKM. Dan tadi belajar dari Jawa Tengah banyak sekali yang bisa dipelajari, bagaimana caranya bisa benar-benar UMKM itu naik kelas itu seperti itu, bahwa jualan mendengarkan konsumen, harga bisa jauh lebih besar dan konsumen juga bisa lebih senang dengan kita, seperti itu. Baik Pak Gub, naik kelas lagi. Kita harus terus naik kelas ya Pak Gub ya, agar bisa dilirik dari skala nasional hingga internasional. Boleh ajakan untuk teman-teman UMKM? Ya, harus naik kelas, potensinya banyak. Terakhir kemarin kita kirim 2 kontainer ke Perancis. Dan di sana ada Rumah Indonesia dan dibantu oleh orang dari Perancis ya. Jadi kamu punya kesempatan untuk itu. Hanya butuh mau untuk bisa maju. Berarti tadi udah dibuka ya Pak, 20% buat yang bukan Jawa. Teman-teman coba diingat 20%. Kayaknya itu yang tadi pada tepuk tangan. Semua ikut ya. Wah, ya memang karena terbatas waktu juga nih, karena memang diskusi ini sangat berguna bagi teman-teman pengusaha, penggiat UMKM lah ya, penggiat UMKM di seluruh Indonesia, ya pendengar Pro 3 dan dengan RRI Net. Mungkin kapan-kapan kita bisa ada sesi lagi yang lebih mendalam nih, ya, karena sangat banyak yang kita bisa belajar dari Jawa Tengah, dari Pak Ganjar ini. Oke, baik, terima kasih Pak Ganjar. Sama-sama. Terima kasih Mbak Dita, Mas Richard juga terima kasih. Tapi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, nantikan terus jadi orang kaya di episode berikutnya. Langsung dari Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saya Sylvia Ansori bersama tim produksi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Pro 3 RRI. Selamat siang.